tentu dalam sebuah kelas ada peraturan. Nah, peraturan itu dibuat untuk dilanggar atau untuk dipatuhi? Tapi kenapa kebanyakannya peraturan dibuat untuk dilanggar? Seperti contoh, kita bikin hari ini ada 10 peraturan kelas. Nah, bikin dulu ya. Nah, siapa yang mau menyumbang yang pertama? Ya, siapa namanya? Ya, siapa yuk? Ya, apa dulu? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Kemudian yang mau menyumbang yang kedua? Ya. Tidak ribut di kelas. Belum ya. Kemudian yang ketiga sumbangannya. Ya. Makan dan minum tidak boleh makan berdiri. Berarti tidak boleh makan minum berdiri. Tapi masih ada nggak yang suka makan minum berdiri? Ada nggak? Siapa ya? Siapa itu? Hai, ada Mbak. Siapa lagi ya? Sopan santun. Oke. Yang kelima siapa lagi yang mau? Nah, gantian ya sayang. Oke, kami sebelah sini dulu ya. Ya. Mana? Belajar dengan tertib. Sudah ada berapa? Ada 5, masih 5 lagi. Lanjut, anak. Siapa tadi di sini tadi? Ya. Tidak boleh memilih-milih teman. Memang ada di kelas yang milih teman. Ada atau tidak? Tidak boleh. Nah, tidak boleh memilih. Nah, sama juga mungkin tidak boleh memilih teman duduk. Oke, jadi pertama adalah siapa saja? 7. Ya. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Siap-siap 8. Ya, 8. Masa? Ya. Tidak boleh membawa mainan. Memang ada yang membawa mainan? Ada nggak? Jangan-jangan ada. Tidak boleh membawa mainan ke dalam. Dapat yang ke-8 tadi dari siapa? 8. Siapa tadi 8? Ya, tidak boleh membawa mainan. Nah, tidak boleh membawa mainan ke dalam kelas. Nah, kemudian yang 9. Ya, 9 apa tadi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian yang terakhir. Iya, tidak boleh mencontek. Nah, ini namanya peraturan kelas. Sekarang kita bikin menjadi prok jadi apa? Jadi kodok. Nah, kita bikin menjadi keyakinan kelas. Kita rubah kalimat yang ada tidak boleh
makan tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh makan di kelas. Kalau kita buang tidak bolehnya di apa ya? Boleh di kelas. Boleh makan di luar. Ya, makan di luar kelas. Nah, atau makan, minum Di luar. Nah, iya. Minum banyak putih di luar. Oh, berarti makan aja ya? Ya, berarti minum boleh. Oke, disepakati. Makan di luar kelas. Sekolah. Mau di luar sekolah? Jauhan kalau di luar sekolah. Yang kedua, kalau dibuang tidaknya Tertib di kelas. yang lain Tidak ribut. tidak ributnya kita buang tidak ributnya. Ribut. Tidak ribut di kelas. Kita ganti dengan kata positifnya apa? Ribut. Tertib. Ya, tertib. Tertib saat belajar. Iya, masya Allah. Siapa tadi? Masya Allah jempol. Tertib saat belajar. Kemudian yang ketiga, Boleh makan minum duduk. Makan minum duduk. yuk. Makan minum duduk. Yang lain, Makan minum salto. makan di luar kelas, makan minum berdiri. Berarti Makan minum salto. makan minum Duduk. duduk. Itu apa ya? Salto. Kayak. Split. Makan dan minum. Duduk. Nanti kita cari ya kita cari. Yang keempat, nah ini sudah memakai kata-kata yang positif karena tidak ada kata tidak, berarti sopan santun. Nah, bagus sudah. Yang kelima, oh ini ya, ini sudah masuk ke nomor 2. Nah, sudah masuk ya, berarti lanjut ke 6. Tidak boleh memilih-milih teman. Ayo. Berteman dengan semua orang. Maksudnya yang di dalam kelas. Dengan saja kita berteman. Oke, yang keenam. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Kita ganti dengan kalimat yang positif. Iya, menjaga fasilitas kelas. Contohnya seperti apa menjaga fasilitas kelas itu? Merawat meja. Mejanya jangan Dicoret-coret mejanya. bersihkan. Sama. Nah, tapi cek mejanya bersih apa kotor? Kotor. Kotornya dengan apa? Baik, yang keenam. Sudah yang ketujuh ya. Berarti yang kedelapan, tidak boleh membawa mainan ke dalam kelas. Apa? Kata-katanya? Mainan ditinggal. Ayo yang lain. Ayo Adina. Kita ganti kata positifnya tidak. Ya, tidak boleh membawa mainan ke dalam kelas. Nah, kita ganti kalimatnya apa ya? Membawa Barang yang diperlukan saat ini. untuk belajar ya. Membawa Barang untuk belajar. Sesuai dan yang diperlukan aja. membawa perlengkapan menunjang pembelajaran. Kalau memang disuruh Ada sekolah yang nyuruh bawa mainan. ada. Tapi untuk menunjang pembelajaran, misalnya ada praktikum. Nah, Tidak boleh. tapi kalau hanya untuk ya, kemudian yang ke
Tidak boleh mencontek. Tidak boleh meniru. Sama, tidak boleh meniru. Jangan jujur. Menjawab dengan jujur. Tidak terpikirkan. Nah, jadilah peraturan kelas kita pindah menjadi keyakinan kelas. Ya, saya tadi ada 10, sekarang 3 dan keyakinan kelas ini karena kita buat bersama-sama, maka ditaati juga bersama-sama. Jadi untuk 1 tahun ke depan, inilah keyakinan kelas kita yang dibuat secara bersama-sama dan juga ditaati bersama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir di tempat ini. Nah, dalam rangkaian acara pengintesan modul 1.4 budaya positif, nah, dari saya Ibu Riani SPDI CGT Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mudah-mudahan nanti dalam penyampaian pada acara ini bisa bermanfaat, yang pertama untuk diri pribadi kita, kemudian yang paling utama adalah untuk sekolah kita semua. Nah, di dalam modul 1.4 ini ada beberapa hal yang dipelajari. Yang pertama adalah budaya positif. Sebelum lanjut lebih jauh, perlu kita ketahui apa sih budaya positif itu. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan, nah, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah keyakinan serta kebiasaan yang ada di sekolah kita. Tapi budaya positif ini berpihak pada murid agar nanti peserta didik kita ini jauh ke depannya mereka lebih berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, kemudian penuh hormat dan tanggung jawab, penuh hormat kepada pendidik, kemudian bertanggung jawab atas dirinya pribadi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah melaksanakan keyakinan kelas ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, maka dibuat dulu keyakinan kelas agar kelasnya menjadi aman, damai, sejahtera dan bahagia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Nanti kita akan menyaksikan sebuah video. Yang keenam, segitiga restitusi atau segitiga restitusi, yaitu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak didik kita, tetapi menyelesaikan ini tetap membuat mereka merasa yakin dan tetap percaya diri. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya bacakan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, jadi kedepannya mereka ingin seperti apa? Artinya punya tujuan hidup, punya cita-cita, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun
hadiah. Jadi kalau anak-anak itu sudah mempunyai motivasi dalam diri sendiri yang kuat, jadi apapun misalnya nanti yang mereka melakukan, mereka tidak akan memandang kepada satu hukuman ataupun satu penghargaan. Kadang anak didik kita kalau melakukan sesuatu memandang kepada penghargaan, tetapi kalau tidak diberi penghargaan maka besoknya motivasi mereka akan turun. Nah, kadang juga anak didik kita melakukan sesuatu karena takut dengan hukuman. Nah, kalau tidak mengerjakan ini maka akan diberi hukuman seperti ini. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Jadi ketika anak didik kita sudah mempunyai disiplin positif, maka baik ada hukuman ataupun tidak ada, baik ada penghargaan ataupun tidak ada, motivasi dalam diri mereka akan terus berkembang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini mungkin sudah mendalam daging ya ibu-ibu bapak semuanya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan ini sudah kayaknya tertanam dengan visi misi sekolah kita. Apa visi misi sekolah kita, Bu? Mandiri dan berwawasan lingkungan, Masya Allah. Kemudian bernalar kritis. Ada yang bisa menjelaskan bernalar kritis ini seperti apa gambarannya? Bisa Bapak-bapak? Menurut Bapak-bapak nih, bernalar kritis itu seperti apa? Ya, Bapak Iwan, Bapak Syafiq atau Bapak? Bernalar kritis itu biasanya memecahkan suatu masalah yang tidak punya. Nah, dia melakukan atau memiliki jalannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya itu untuk menghadapi tersebut yang menggunakan hal kritis. Jadi dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kadang sesuatu yang rumit kita tidak terpikirkan, tetapi dia sudah sampai di situ. Nah, kemudian bergotong royong. Nah, mandiri. Nah, ini juga termasuk dalam visi-misi sekolah kita. Berkebinekaan global. Nah, ini yang dimaksud berkebinekaan global ini bagaimana? Ini beneran ibu-ibu. Saya minta ya Ibu Aida. Iya. Berwawasan yang luas terkait berbeda-beda itu kan berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Majemuk. Dari pasal luas global dunia. Iya. Jadi kita harus bisa membawa diri lah, menyesuaikan diri, harus bisa juga berkembang besar di tempat berada. Kita bisa beradaptasi. Iya. Nah, jadi anak didik kita ketika mereka memahami berkebinekaan global ini, mereka akan bisa apapun yang datang dari luar ya, menyesuaikannya. Artinya tidak hanya stagnan di tempat. Nah, kemudian kreatif. Kalau anak didik kita kan luar biasa kreatif, sudah mereka mengikuti perkembangan zaman. Bahkan kita sebagai gurunya kadang-kadang tertinggal selangkah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena dipaksa. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tadi kalau dia mengerjakan sesuatu, ada dapat bintang, atau dapat nilai, penghargaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga ini apa yang mungkin kita bisa pilih? Dari iya, yang paling bagus nomor 3. Jadi melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri yang paling utama. Nah, kalau yang pertama, ya karena dihukum. Kalau yang kedua, penghargaan. Tapi kalau tidak dihargai, besoknya mereka tidak akan melakukan lagi. Jadi bukan budaya positif.
identitas gagal hukuman, identitas disiplin, konsekuensi restitusi. Nah, mungkin selama ini kita banyak menerapkan ya hukuman ataupun konsekuensi seperti itu. Nah, tapi jarang sekali kita melakukan sesuatu dengan restitusi. Nah kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau misalnya terlambat datang ke sekolah, hukumannya apa? Ya, membersihkan apa? WC. Nah, tidak kan? Iya, berlari lapangan 10 kali. Iya, 5 kali putaran. Kalau 10 kan kalau 1 jam terlambat 1 jam. Nah, jadi sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman ini. Tapi mungkin dari pendahulu kita ya banyak hukuman ya, tapi sekarang kan makin berkembang. Kemudian tidak nyaman untuk murid, untuk anak untuk jangka waktu yang panjang. Dia akan terus teringat, ya kan? Karena dihukum, apalagi kalau menyakiti fisik. Mungkin kita dulu punya pengalaman pribadi. Kalau ada seorang guru yang agak kilat dan lain sebagainya, agak kejam, mendapat hukuman dilempar sama penghapus, kapur, tulis, dipakai pistol, dipukul, tidak bisa. Nah, tapi kita tidak lagi kan, ibu bapak tidak seperti itu kan? Ya, benar. Korban mendapatkan keadilan dalam hukuman. Kemudian murid, anak akan tersakiti, ya memang akan tersakiti, baik jiwanya ataupun raganya. Kalau raganya kan tadi kalau dipukul atau keliling lapangan dia akan merasa lelah, bisa pingsan. Kalau jiwanya akan terus terekam. Besok kalau dia terlambat mungkin dia tidak mau lagi masuk sekolah karena merasa dihukum. Nah, kemudian yang terakhir, perilaku pasif agresif meningkat. Dia akan diam karena takut dihukum. Misalnya di kelas terlambat, tapi kalau menjawab salah, itu misalnya anak tidak akan berani menjawab. Ya kan misalnya berapa di 10 kali 10? Tidak berani kan, karena ibunya akan memberi hukuman kalau salah. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, tetapi lebih ringan daripada hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, masih sama ya. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, lebih ringan. Nah, kemudian murid, anak dibuat tidak nyaman, sama, tapi konsekuensi ini lebih ringan lah daripada baik dari segi kata-kataan, dari makna juga. Nah, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian yang terakhir, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, kemudian menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Karena kita tadi kan memberikan pilihan. Walaupun si anak melakukan kesalahan, tetapi kita tidak seakan-akan tidak menyalahkan dia, tetapi dari kesalahan itu akan diberi penguatan bagaimana menjadi orang yang lebih baik ke depannya lagi. Nah, kemudian korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman tadi kan mendapatkan keadilan. Nah, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, jadi mudah-mudahan setelah kita mendapatkan materi ini, nanti ketika ada anak yang bermasalah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Walaupun mungkin dari rekan-rekan kita segitiga restitusi itu tidak pas atau tidak tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan katanya. Karena kalau segitiga restitusi itu tidak ada hukuman ataupun konsekuensi. Karena kalau hukuman dia mungkin besok takut. Nah, kalau segitiga restitusi hanya kita memberi penguatan, sebenarnya dia dapat konsekuensi, tapi kata-katanya diganti menjadi hal yang positif. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman apa? Nah, iya. Kalau tadi kan kalau konsekuensi itu lebih ringan. Mudah-mudahan
dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Jadi kita bisa aja memilah bagaimana. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, karena yang tidak dapat penghargaan akan merasa apa? Iri, merasa tidak dihargai, tidak adil. Penghargaan menurunkan kualitas. Apakah betul seperti itu? Penghargaan menurunkan. Iya, karena yang merasa tidak mendapat penghargaan biasa-biasa saja. Itu aja lagi yang dapat, itu aja lagi yang dapat. Penghargaan mematikan kreativitas ternyata ini. Kenapa? Iya, jadi keinginannya, iya, motivasinya dari penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan melakukan sesuatu. Makanya tadi kan kembali kita pilih dari yang 3 tadi kan, yang mempunyai apa? Menghargai diri sendiri. Artinya dia diberi penghargaan atau tidak, dia tetap melakukan sesuatu. Yang terakhir, penghargaan menghukum. Nah, jadi ternyata dari hasil pengamatan beliau ini, memberikan penghargaan itu pun tidak efektif. Nah, ya tapi kembali lagi kepada kita, di mana kita ada saatnya memberikan penghargaan supaya benar-benar itu anak bisa mungkin motivasinya lebih meningkat, merasa dihargai. Ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, tadi kita berbicara tentang segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Cara untuk menanamkan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak ini melakukan kesalahan, tetapi cara kita memperbaikinya dengan cara menanamkan disiplin positif, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita memberi hukuman, biasanya anak itu karakternya akan menurun. Biasanya harus dihukum guru kan, anak akan merasa rendah, dia bisa rendah diri, kemudian bisa dibully oleh teman-temannya, sehingga percaya dirinya kurang. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini kita mengajarkan mencari murid tadi, mencari solusi masalah. Salah satunya tadi ya benar kritis. Nah, jadi kita kembalikan lagi, biasanya anak ini sering terlambat, tapi kita menggambarkan kepada anak besok bagaimana caranya supaya kamu ini tidak terlambat lagi. Besok bagaimana caranya supaya kamu buku pelajarannya lengkap. Bukan kita yang memecahkan, tetapi kembali kepada dia. Nah, keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin bahasanya apa ya? Keyakinan kelas ini. Kesepakatan kelas, peraturan kelas, tata tertib. Nah, tapi sekarang kita sudah menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama-sama. Berarti guru dengan semua siswa yang ada di kelas itu, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi bersama-sama. Kalau peraturan, guru yang membuat, murid yang melakukan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini, semuanya berpartisipasi. Nah, baik gurunya ataupun siswanya, kemudian nanti disepakati untuk 1 tahun ke depan. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas untuk dipahami dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Nah, contoh keyakinan kelas 1. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai.
Ini ada dokumentasi. Ini semua kan dilibatkan kan anak-anaknya. Kalau dulu tinggal kita di sini langsung catat di papan tulis. Ini peraturan untuk kelas kita selama 1 tahun, setuju tidak setuju. Ini peraturannya. Kalau ini sudah disepakati dan itu hasil dari diri mereka sendiri yang kemudian dituangkan bersama-sama. Ya, lanjut. Nah, kemudian lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita ini hidup ada mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Ya kan? Jadi kita makan itu untuk bertahan hidup. Rumah, sehat. Komponen fisiologisnya adalah merasa aman. Ya kan, tinggal di rumah merasa aman dibanding kita tinggal di hutan. Di alam bebas. Kesehatan, kita akan merasa aman kalau kita tubuh kita sehat. Kemudian kan merasa aman kalau makan. Semuanya sudah makan Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Merasa aman kan Pak? Coba kalau di sini kan duduk 1 jam 2 jam baru makan, kita tidak merasa aman. Tubuhnya bergetar. Nah, dalam pemenuhannya kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan. Benar nggak seperti itu? Karena apa bertahan hidup orang kadang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, baik hukum agama ataupun hukum negara. Banyak orang mencuri karena apa? Dia perlu makan. Nah, kebanyakannya ya sehat. Banyak orang bisa, kadang-kadang ada orang yang bisa membunuh karena untuk bertahan hidup sehingga dia bertentangan dengan nilai keyakinan. Jadi mudah-mudahan kita walaupun memenuhi kebutuhan dasar kita kembali kepada hal yang positif. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Love and belonging. Apa itu belonging? Kasih sayang ya. Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Perlu nggak cinta dan kasih sayang? Ya. Nah, kita juga sebagai guru kan perlu cinta dan kasih sayang dari murid. Nah, murid kita juga perlu dari kita. Ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Orang atau anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungannya secara umum. Jadi tadi ada kasus kan, anak didik kita menangis pulang ke rumah, iya katanya sakit, tidak enak badan, tapi ternyata tidak hadirannya tidak diterima oleh teman-temannya. Berarti dia perlu apa? Cinta dan kasih sayang. Nah, kebebasan perindo. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak, nah biasanya ingin banyak bergerak. Tapi kadang-kadang kita sebagai guru yang agak pusing kalau mengajar anaknya tidak bisa berdiam, anaknya terlalu aktif. Tapi kadang juga kalau anaknya terlalu diam, belajar bagaimana Bu? Pilih yang mana? Apakah pilih anak yang terlalu aktif atau terlalu diam? Tapi itu adalah kebutuhan dasar manusia. 3, kebebasan. Biasanya banyak bergerak, mengetahui hal baru, banyak bertanya. Ini untuk apa Bu? Ini bagaimana Bu? Karena ibunya yang pusing dan tidak ingin dipengaruhi
Jadi kadang-kadang ada orang itu melakukan sesuatu yang pada bahasa itu ada yang unik, dia melakukan berbeda dari temannya. Bukan hal negatif yang dia lakukan itu sebenarnya, tetapi dia ingin membuat perbedaan. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Nah, mendapat pengakuan orang lain, ingin dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pimpinan. Iya, leader. Dia terus saya mau kalau disuruh ke depan itu dia saja. Kalau yang disuruh ambil ini dia saja. Ya, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama sebagai seorang penghukum. Tadi misalnya tadi kan yang terlambat 5 menit keliling 5 kali lapangan. Berarti posisinya sebagai apa? Penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Misalnya, nah, kamu melakukan kesalahan ini tidak merasa kasihan nggak sama ibu? Nah, seperti itu. Biasanya kalau membuat orang, kita itu menghubungkan emosi dengan dia sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia akan merasa bersalah. Nah, ketika kamu belajar ikut, kamu nggak kasihan nggak sama teman yang lain yang tidak bisa belajar? Nah, itu berarti gurunya menggunakan posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui privasi. Nah, teman. Jadi bagaimana kita dapat seorang teman dengan bukan posisinya dengan guru dengan murid, tapi sebagai teman. Kalau saya pribadi, kalau melakukan posisi kontrol sebagai seorang teman, itu muridnya akan lebih mudah bercerita kepada kita walaupun hal yang rahasia dari dia. Nah, karena dia menganggap kita teman curhatan. Nah, kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, monitor berarti mengawasi. Contoh misalnya, anak-anak jangan lupa ya besok ada tugas. Atau hari ini siapa yang belum mengumpulkan tugas sebelum pulang? Berarti guru itu sebagai pemantau. Nah, kemudian yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, memperlihatkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi yang kelima ini adalah yang mungkin paling bagus ya dari posisi kontrol 1, 2, 3, dan 4 sebagai manajer. Nah, ini kita akan menyaksikan 5 posisi kontrol tadi ya. Bisa diambil pelajarannya. Mungkin ini sering terjadi di kehidupan nyata kita sebagai seorang pendidik. Dia takut tinggal aja. Dia tidak bisa memberikan alasan. Ya, ini apa? Posisi kontrolnya nih. Oh. Nah, apa ini dia? Nah, itu tadi posisi apa ya? Penghukum pertama. Sekarang ini pembuat rasa bersalah.
Ini kan lebih lembut suaranya nih. Ada suaranya kan lebih turun. Dia merasa bersalah. Tapi dia lagi bisa jantungan sebenarnya. Aku terlambat terus ini. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi kan anaknya tidak minta maaf, kalau bertanya kenapa dia harus melakukan. Ini kalau posisi teman. Nah, yang tadi ya namanya. Ini kali ketiga mungkin dia terlambat. Nah, bisa digunakan kata-katanya itu. Tadi mukanya kan tegang, kayak yang pertama. Nah, disuruh dia larinya lebih kencang lagi biar tidak terlambat. Nah, iya. Nah, dia lebih semangat. Nah, itu kan. Oh iya, bisa kita. Oh ini pemantau, monitor. Nah, dan ini ada empat mungkin ini. Aduh. Nah, jadi ibunya mengingatkan tentang pengumuman tidak lagi menanyakan mengapa terlambat dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir kali posisi manajer. Kita sudah bisa membayang-bayang di antara 1 sampai 5 itu sering banyak di mana kita posisi kita sebagai guru. Menghargai diri sendiri dan
adalah yang kelima sebagai belajar. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak mengintimidasi dia dengan kesalahan dia, tetapi memberi penguatan. Nah, penguatan menanyakan mengapa dia begini, mengapa dia begitu, kemudian dia akan mencari solusi dari masalah tersebut sehingga merasa dia tidak merasa rendah diri walaupun melakukan kesalahan. Segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan stability identity. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketika melakukan kesalahan tadi, kita tidak secara langsung memberikan konsekuensi, tidak secara langsung memberikan hukuman, tetapi ada 3 tahap ini yang kita lakukan terhadap si anak. Kalau yang pertama tadi kan menghukum, dia langsung anaknya pengen menjelaskan kenapa dia terlambat. Misalnya, kenapa kamu terlambat datang? Nunggu, tidak saudara, seperti itu langsung. Nah, tapi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ya. Lanjut. Nah, ini ada gambaran tentang penerapan segitiga restitusi. Ada 2 kasus yang terjadi. Ya. Nah, demikian tadi penjelasan tentang budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Jadi budaya positif adalah yang perlu ditanamkan kepada anak didik kita agar ketika mereka melakukan sesuatu karena memang ingin menghargai diri sendiri yang paling utama, tanpa ada embel-embel hukuman, tanpa ada embel-embel penghargaan. Jadi dihukum ataupun tidak, dihargai ataupun tidak, maka mereka akan tetap melakukan hal-hal positif yang baik. Kemudian lagi kembali kepada tadi posisi kontrol guru, mudah-mudahan kita bisa berdiri di yang paling terakhir ya sebagai manajer. Nah, yang perlu ditinggalkan itu penghukum. Kalau penghukum merasa bersalah bisa agar anak bisa menyadari kesalahannya. Pemantau juga perlu, tetapi yang dihindari adalah penghukum. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi mungkin ada teman sejawat ataupun anak murid kita melakukan sebuah kesalahan. Mungkin yang sering terjadi di kelas kita adalah terlambat masuk kelas, tertinggal buku pelajaran, bertengkar dengan teman. Itulah mungkin hal-hal sehari-hari ya yang sering terjadi. Maka kita tidak langsung menghukum si ini, membenarkan tindakan si ini, tetapi kita melakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahap tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sehingga masalahnya akan terpecahkan, tetapi anak didik tetap berdiri dengan karakter yang kuat dan bagus. Ya, demikian Bapak Ibu penjelasan budaya positif. Saya Ibu Diryani, Cekunda Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri pribadi dan juga umumnya untuk sekolah kita bersama. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian di depan. Ya, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.